wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Manusia adalah makhluk yang unik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kesempurnaan lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang, menciptakan hewan, dan hewan itu diberi Allah Subhanahu wa taala syahwat untuk hidupnya, tapi dia tidak diberi akal. Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang terbaik, yaitu malaikat yang diberi Allah Subhanahu wa taala akal, tapi dia tidak mempunyai syahwat. Oleh karena itu malaikat itu ketaatannya merupakan ketaatan yang baku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namun lebih daripada malaikat, Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan manusia yang diberi Allah Subhanahu wa taala syahwat dan diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Oleh karena itu manusia kalau dia menggunakan akalnya dengan baik dan dapat menundukkan syahwatnya, dapat menundukkan nafsunya, maka manusia itu menjadi makhluk yang lebih baik daripada malaikat, menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk selalu menjaga diri, mengendalikan nafsu. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas latihan kepada kita semua setiap tahunnya dengan ibadah puasa, untuk mengendalikan nafsu agar kita jangan turun derajat menjadi binatang, dan kalau bisa naik derajat kita menjadi malaikat atau lebih baik dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah dalam hadisnya, "A'da aduwika nafsuka alladhi baina jambayka." Musuh terberatmu atau musuh terbesarmu bukanlah syaitan atau bukan yang lainnya, tetapi musuh terbesarmu itu adalah nafsumu sendiri, dirimu sendiri yang berada di hadapanmu. Dan lazimnya sebagai seorang musuh, maka musuh itu tak lain himmahnya, tujuannya, kecuali untuk mencelakakan musuhnya. Dan nafsu pun, kalau dia berupa nafsu ammarah, maka dia akan mencelakakan manusia kepada jurang kecelakaan atau jurang kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan ibadah puasa agar kita bisa menundukkan nafsu ammarah kita, agar bisa mengendalikan nafsu ammarah kita dengan cara berpuasa. Karenanya kedatangan bulan Ramadan atau keberadaan bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat kita perlukan untuk lebih menempa diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, agar menjadi manusia yang seutuhnya, agar menjadi manusia yang sempurna, bahkan yang bisa mencapai derajat yang melebihi daripada derajat malaikat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
dalam ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tidak makan atau tidak minum atau tidak bersenggama di siang hari, tetapi inti sebenarnya daripada puasa itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam jiwa kita agar dia jangan terpengaruh oleh hawa yang bisa mencelakakannya. Karena Rasulullah bersabda, salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa mencelakakan manusia, yaitu yang pertama hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, hawa nafsu ammarah yang selalu kita turuti keinginannya, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada jurang kebinasaan, membawa kita kepada jurang neraka. Maka mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kita disuruh untuk mengendalikan nafsu, untuk benar-benar mengendalikan, bukan hanya yang zahir tapi yang batin pun kita kendalikan. Jangan sampai keinginan-keinginan nafsu atau syahwat-syahwat nafsu itu mencengkram habis hati kita, sehingga hati kita menjadi budak nafsu, menjadi budak syahwat yang tentu saja akan membawanya kepada perbuatan-perbuatan dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu', banyak menyuruh berbagai macam kejahatan. Karena memang tabiat nafsu sejak diciptakan, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang keras kepala. Dia makhluk Allah ta'ala yang sudah dari tabiatnya adalah pembangkang. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada nafsu, ya nafsu, man ana, hai nafsu, siapakah saya? Nafsu pun menjawab, anta, ana, anda, saya. Artinya saya tidak peduli siapa anda, yang penting diri saya. Begitulah karakter nafsu yang ada di dalam jiwa kita, yang harus kita tundukkan, yang harus kita lemahkan dengan cara tidak memberinya makan. Karena di saat dia membangkang kepada Allah, dia menjawab dengan jawaban yang membuat Allah marah, maka nafsu itu langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dibuat ke dalam api, tapi dia tahan api. Nafsu dibuat ke dalam air, tapi dia tidak menjadi lemah dengan air. Dan nafsu kemudian tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat lapar, maka akhirnya dia pun meminta ampun kepada Allah. Dia pun mengakui, kamu adalah Tuhan, saya adalah hambamu. Karena itulah Allah mensyariatkan puasa kepada manusia, agar manusia dapat mengendalikan nafsu dengan jalan menahan lapar, dengan jalan tidak memberi nafsu makanan-makanan atau syahwat-syahwat yang diinginkannya, supaya kekuatannya tidak bisa mencengkram dan mempengaruhi hati. Karena kalau nafsu sudah mempengaruhi hati, maka hati itu pun akan menjadi tidak baik. Padahal kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, sungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Pandangan akan menjadi baik, pendengaran akan menjadi baik, tangan pun akan digunakan kepada hal-hal yang baik, kaki digunakan berjalan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hati kita menjadi budak nafsu, maka dia akan tidak baik.
Selanjutnya maka anggota tubuh kita pun akan tidak baik. Mata akan digunakan kepada hal yang tidak baik. Telinga akan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kaki akan berjalan kepada tempat-tempat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan puasa adalah bulan latihan. Setiap tahun Allah Subhanahu wa taala melatih kita dengan berpuasa supaya diri kita kembali dan kembali menjadi bersih. Ruh kita kembali menjadi terang. Hati kita kembali menjadi baik setelah 11 bulan bergelimang dengan syahwat. Kita makan ini, kita minum itu, kita melakukan ini, kita melakukan itu. Kemudian 1 bulan kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan itu semua dengan tujuan supaya nafsu itu tunduk kepada akal dan akhirnya dia akan menjadi baik dan menjadi, kalau bisa, menjadi membawa diri yang mempunyainya kepada derajat takwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Dan tidak ada jalan takwa kecuali kita bisa mengendalikan syahwat-syahwat nafsu kita. Kita bisa mengendalikan hawa-hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut dengan Tuhannya dan ia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen Ramadan, hari-hari Ramadan, setiap harinya dan setiap malamnya, marilah kita gunakan dengan baik untuk beribadat agar lebih meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan menjadi hamba nafsu yang selalu mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua dan selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.